Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah man ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, SPDI, MPDI. Saat ini saya sebagai dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu mata kuliah yang saya ampu pada setiap tahunnya, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum universitas bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Pada dasarnya, setiap mahasiswa selalu dibekali dengan nilai-nilai religius sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika, dan nilai-nilai berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan dan harapan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini membahas tentang kaidah-kaidah dalam agama Islam sebagai implementasi iman, Islam, dan Islam berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkarakter berasaskan Pancasila. Setelah mendapatkan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang ajaran agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang rahmatan lil alamin. Capaian pembelajaran lulusan program studi meliputi 1. Pengetahuan, yaitu mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, sikap, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu beradaptasi, berkolaborasi, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi. Yang keempat adalah keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi yang baik. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Mahasiswa memahami esensi pendidikan agama Islam sebagai konsep sosial budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai spiritual, kemaslahatan umat, serta salah satu komponen dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi kepribadian yang rahmatan lil alamin. CPMK yang ketiga, mampu bersikap secara berkelanjutan atau istiqomah terhadap pokok-pokok ajaran Islam sebagai implementasi iman, Islam, dan ihsan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pada dasarnya di Universitas Nahdlatul Ulama ini merupakan perguruan tinggi berbasis keislaman yang berlandaskan nilai-nilai pesantren. Sehingga mahasiswa perlu dibekali dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat rahmatan lil alamin dengan pendekatan studi kasus berbasis project learning yang nantinya akan bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri ketika mereka sudah terjun di masyarakat. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yaitu terbagi menjadi 16 pertemuan. Di pertemuan pertama, awal semester tentunya melakukan perkenalan dan kontrak perkuliahan, memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan proses perkuliahan, proses penugasan, baik itu berbasis proyek atau berbasis studi kasus tentang masalah yang ada. Di pertemuan kedua,
kita membahas tentang pengertian pendidikan agama Islam. Kemudian di pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Di pertemuan 16 kita melakukan ujian akhir semester. Adapun referensi-referensi pada mata kuliah ini, ada referensi utama. Yang pertama yaitu kita mengacu pada pembelajaran dan kemahasiswaan Kemenristek Dikti tahun 2016 tentang pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Ada beberapa referensi, buku referensi yang terbarukan yang selalu dibahas agar mahasiswa mendapatkan informasi terbaru tentang pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu satu, metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan mengeksplorasi tema yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, metode presentasi, di mana mahasiswa menyampaikan materi atau informasi kepada audiens secara kelompok dengan menggunakan media visual ataupun lisan. Yang ketiga, metode diskusi. Pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen untuk membahas satu topik, pemecahan masalah atau mencari solusi bersama. Yang keempat, metode studi kasus, di mana pada perkuliahan ini berdasarkan studi kasus mahasiswa yang berbasis masalah di lingkungan tempat tinggal mahasiswa itu sendiri atau fenomena-fenomena yang telah terjadi. Untuk aspek penilaian dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari 75% kehadiran. Apabila mahasiswa tidak bisa memenuhi minimal 75%, maka otomatis sistem akademik akan mengunci nilai dari mahasiswa itu sendiri, sehingga dosen tidak bisa mengisi nilai dari mahasiswa tersebut. Kemudian untuk ujian tugas berbobot 25%, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 45%, sehingga total dari pencapaian adalah 100%. Berikut ini adalah proses perkuliahan yang dilakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sebelum kita memulai mata kuliah yang akan kita bahas nanti, dan berdoa terlebih dahulu kita menyerahkan. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya lanjut absen terlebih dahulu ya. Satu, Muhammad Maulana hadir. Baik. Ibu Siti Asti Fandi. Baik. Khairuddin Cinta Jason ya. Muhammad Novel hadir. Oke. Muhammad Ali. Oke. Sofir Muhyiddin hadir. Oke. Sebelum
kita membahas pada materi yang hari ini. Kemarin pembahasan agama itu ada dua, agama samawi dan agama akadi. Masih ingat ya? Ya, silakan. Agama samawi itu apa? Oke, silakan. Agama samawi adalah agama yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan kepada Rasul dan disepakati kepada manusia. Agama samawi ini memiliki ciri-ciri yaitu ketuhanan, mungkin Tuhan yang ini Tuhan yang satu, memiliki kitab suci, dan agama samawi ini di bumi ini ada tiga agama, yaitu terdiri dari agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Oke, baik, terima kasih. Cepat sekali masih ingat. Oke, untuk yang selanjutnya agama Adi, silakan. Oke. Agama Adi adalah agama yang tumbuh berkembang melalui proses pemikiran adat istiadat manusia. Contohnya seperti agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. Oke, baik. Saya ambil skema saja ya sebentar. Yang masing-masing. Kemarin agama itu ada dua, agama samawi dan agama Adi. Adi di sini ada yang tadi dibahas itu Islam, kemudian Yahudi, Ibrani ya, Yahudi, kemudian Nasrani. Di sini Adi, di sini ada agama Hindu. Udah. Baik, sekarang kita langsung menuju pada materi ruang agama Islam. Kita sekarang masuk pada materi agama Islam. Di dalamnya kita membahas tentang ruang lingkup, kemudian dan karakter dari agama Islam. Sebelum kita bahas, kita sesuaikan dengan RPS kita. Di sini di dalam materi pokok kita, agama Islam menginginkan karakteristik untuk metode yang kita kerjakan sekarang. Metode perkuliahan kita sekarang yaitu satu, pertama pembahasan materi, kemudian diskusi, tugas, ada tugas ya, itu tugasnya nanti bisa melalui Google Classroom seperti biasanya. Nanti di pertemuan berapa nanti saya akan angkat materi yang akan dibahas. Ada pun materi yang kali ini tentang agama Islam ada 4 poin, yaitu pengertian agama Islam, ruang lingkup agama Islam, karakteristik agama Islam, dan sistem agama Islam. Kita sekarang membahas tentang agama Islam. Oke, agama Islam, definisi Islam. Dalam segi etimologi di sini Islam diambil dari kata bahasa Arab aslama yuslimu, yang berarti berserah diri, patuh, taat, dan tunduk. Yang kedua, kata Islam juga berasal dari kata asil, artinya perdamaian, kerukunan, keamanan. Islam juga diambil dari kata asal, artinya selamat, sejahtera, dan bahagia. Yang keempat, Islam juga diambil dari kata salimun, artinya suci. Dalam terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul yang berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Allah. Baik, sekarang ruang lingkup ajaran Islam.
Yang pertama adalah kaidah. Kaidah kita lebih gampangnya itu iman. Iman. Di sini iman atau akidah itu secara etimologi di sini adalah ikatan atau janji. Menurut etimologi mengharuskan hati membenarkan dan tidak ragu. Orang iman itu harus hatinya benar. Kalau bisa iman benar. Contohnya apa saja? Ruang itu dari iman di situ dikatakan iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kita. Kita harus iman kepada Rasul. Itu saja urusan. Dan yang selanjutnya di situ iman kepada hari kiamat. Kita harus percaya hari akhir itu ada. Kemudian di sini ada iman kepada kebenaran. Menurut etimologi jalan atau aturan. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu akhlak. Ruang lingkup Islam atau ihsan. Pada dua kata nanti kita bahas. Secara etimologi, akhlak dan ihsan adalah etika dalam menjalankan agama. Secara terminologi, kekuatan jiwa yang mendorong berbuat baik. Bagaimana melakukan antara akidah dan syariat itu semuanya diperlakukan. Makanya di sini dikatakan budi cara beragama dengan. Kemudian rohaninya bagaimana? Kita bagaimana memperlakukan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, sesama manusia, berakhlak kepada Allah. Maka dari ini sebagai dasar, ada dasar. Nanti kita ulas. Bukan hanya sekedar saya kata seperti ini, ada dasar. Dasarnya begini. Teman-teman ada yang bisa paham, ada yang paham? Biar lebih cepat saya ini ya. Baik, saya akan baca. Al-Mu'ad al-Mu'ad ini langsung saya terjemahkan saja ya. Jadi ya. Dari Mu'ad al-Mu'ad bagaimana ini Rasulullah suatu ketika ini yang ingin menceritakan saya ini. Suatu ketika ada orang yang lucu-lucu tiba-tiba datang, kemudian itulah alaihi wasallam itu Indonesia. Kemudian tiba-tiba ada orang laki-laki dengan pakaian putih bersih. Di situ juga rambutnya hitam pekat. Kalau dewasa itu biasanya kan ada ubah-ubahnya dikit ya. Ada ubah-ubahnya, apalagi kalau orang Arab itu biasanya agak merah-merah. Tapi ini rambutnya hitam pekat. Kelihatan kalau dari hadis ini bisa jadi orang ini tidak pakai kopiah. Ya, yang pakai kopiah. Atau pakai apa? Atau la ilaha illallah. Yang putihnya, baju putihnya itu tidak ada bekas bepergian. Kalau orang pakai baju putih, bekas bepergiannya ada debu, ya kan? Ada kotoran, ada busuk ini, ya kan? Atau apalagi pada pasir. Kalau di pada pasir itu ya kena debu itu rawan sekali. Sehingga bajunya kotor. Tapi ini putih bersih, rambutnya hitam, kan tidak ada bekas debu. Wala yang minna ahadun hatta jalasa ila Nabi jalasa ila Nabi wa asnada badai. Dan semua yang ada di forum itu tidak ada yang tahu orang laki-laki ini siapa. Bila kemudian orang laki-laki ini duduk di depan Nabi. Nah, kemudian lutut orang laki-laki itu ditempelkan kepada lututnya Nabi. Kemudian tangannya ditaruh di atas lutut Nabi. Ini lagi. Awal apa ini adalah tangan fakidai. Tangannya ditaruh di atas
betul. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kata-kata pertama yang disampaikan oleh orang laki-laki itu adalah, wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, al-Islam anta syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumur ramadan wa tatubul baita istata'a sabila. Artinya dari syariat sama dengan sesuai konteks ini. Tanya, isinya adalah syahadat, kemudian sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, melakukan haji bagi yang mampu. Olah saudara, kata-kata yang kedua yang diucapkan oleh laki-laki itu, olah saudara, Anda dua. Olah saudara, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusabbihu. Semua yang ada di forum itu kaget. Itu aneh, takut berbicara berdiri ya kok. Aneh ya orang ini kan. Datang masuk kamu mengucapkan salam, ya kan? Orang laki-laki ini datang, dia kamu ucapkan salam, kan ada salam di sini. Langsung duduk tanya, nangis. Setelah tanya dijawab lagi, dibenarkan. Baik, ya coba. Qala fa'akhbirni anil iman. Tadi saya katakan akidah atau iman. Di sini kata iman. Kasih tahu saya tadi. Iman itu apa? Dijawab oleh Nabi. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa sharrihi. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, kitab, rasul dan hari akhir, dan ini iman kepada qadar dan roh. Iman. Qala saudara, Anda benar. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Pasti saya katakan yang ihsan ya, kata ihsan ya. Qala akhbirni anil ihsan. Kabari beritahu saya tentang ihsan. Apa? Qala anta butuh lakukan saja ibadah seolah-olah kamu tidak tahu. Tapi kalau nggak bisa lihat tenang saja, kamu melihat ini. Qala fa'akhbirni an-nisaa. Qala man-mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang ini tanya yang sebelumnya tentang hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya ini, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang dikasih pertanyaan. Tapi tidak tahu ya. Tapi tidak tahu. Qala fa'akhbirni an-amaliha. Tanda-tandanya. Tanda-tanda dari kiamat itu apa? Qala anta lidal amatu rabbanaha al-mawfatan wa di atasnya tertulis. Kemudian subhanallah kalau bisa melihat langsung pulang begitu saja. Tidak mengucapkan apapun, langsung pulang. Kalau tidak masuk tidak baca salam, ya tidak mengucapkan salam, duduk di depan Nabi langsung duduk itu di depan Nabi. Kasih pertanyaan, dijawab Nabi kemudian dibenarkan, kan ada aneh sekali. Kemudian orang ini subhanallah kalau bisa melihat. Kemudian yang orang ada dari Indonesia makin bertanya. Umar, tahu siapa tadi yang tanya? Umar dengan sebenarnya tahu siapa tadi yang tanya? Untuk itu saya Umar. Allah wa Rasuluhu apa? Hanya Allah yang Allah dan utusannya yang Nabi menjawab Allah, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu tadi adalah malaikat Jibril. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu
benar-benar agama samawi. Agama samawi. Wahyu dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril. Ini sosoknya dilihat oleh manusia. Ya jangan Nabi langsung. Meskipun itu modelnya bukan model asli. Berwujud manusia, ya kan? Berwujud manusia. Kemudian ini antara syariat iman ya, antara iman syariat dan ihsan itu benar, tidak ada salahnya. Kenapa kok tidak ada yang salah? Yang jawab adalah Nabi. Kalau jawab umat bisa salah, ya kan? Tapi kalau yang jawab Nabi dibenarkan oleh malaikat Jibril, ya sudah selesai. Artinya ini agama benar-benar agama salah. Apakah ini hadis ini benar atau salah? Nanti teman-teman bisa dikaji. Dulu saya pernah mengkaji tentang hadis palsu sama hadis oke. Tapi kita nggak usah terlalu jauh di situ, kita lihat ini saja bahwa Muslim. Kalau sudah disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, insya Allah semuanya sahih. Karena beliau memakai standar sahih. Baik ini ya. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik Islam. Karakteristik Islam ini yang kita ada 4. Karakteristik Islam itu ada 4, yaitu Robaniyah, agama yang tujuan akhirnya adalah berhubungan baik dengan. Kemudian karakteristik Islam selanjutnya yaitu insaniyah, yang sesuai dengan jiwa manusia. Semua perintah dan larangannya bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Ini ya. Kemudian sumuriyah, yaitu agama yang berlaku secara universal. Itu seluruh semesta, berlaku bagi semua zaman, semua kehidupan dan tempat serta diterima oleh manusia. Kemudian wasatiyah, agama yang bersifat moderat, artinya seimbang antara hidup dunia dan akhirat, spiritual maupun biasa. Baik, kita lanjut. Sudah, ini sistem dari acara Islam. Ini ya. Tadi di sini katakan agama samawi Islam. Oke, baik. Ruang ilmu agama Islam apa saja di sini? Akidah, iman, syariat Islam, kemudian atau ihsan. Iman di situ ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, sesuai dari hadis tadi. Ya kan? Kemudian syariat atau Islam di sini ada merupakan salah satu ibadah, ya kan? Urusannya di situ ada sholat, puasa, haji, zakat, haji. Kemudian muamalah, ekonomi, munakahat, keluarga, politik, warisan, pidana dan lain-lainnya banyak. Akhlak di sini oleh hubungan dengan Allah, kemudian ada hubungan dengan ini ya. Jadi karakteristik Islam jalannya orang Islam jadi lakukan iman, syariat, jalannya. Jadi semua ini dan ada pedoman, bukan hanya hanya skema ini saja, tapi ada pedoman. Pedoman umat Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sehingga ini akan berurutan. Baik, untuk selanjutnya penutup sebelum kita akhiri, nanti teman-teman bisa nanti ada tugas studi kasus dulu, pembatasan manusia karena virus COVID. Nanti konteksnya secara lengkap saya akan upload di Classroom. Monggo teman-teman untuk mengkaji referensinya, cari referensinya yang tepat,
pekan depan teman-teman dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari kajian tersebut. Cukup sekian pemahaman materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama ya. Seperti biasanya kita membaca doa wal asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusrin. Akibat tawasau bis sabar. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.